Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmat dan juga rahmatnya. Di kesempatan sore hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara Risalah Hadis. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, setiap hari Selasa mari kita perdalam pemahaman kita terkait dengan ilmu hadis ya. Dan tentunya di kesempatan hari ini kita akan dipandu, diberikan bimbingannya oleh narasumber kita, yaitu Ustadz Mas Duki. Beliau sudah hadir di studio MTA TV, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kabar bagaimana Ustaz? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Alhamdulillah. Semoga senantiasa diberikan kesehatan ya. Amin. Dan tentunya bisa membersamai kita dalam acara Risalah Hadis. Amin. Untuk hari ini kita belajar bersama Hari tentang apa Ustaz? ini akan bahas adabu tholibil hadis. Adabu tholibil hadis. Kalau ya, yang Ustaz? lalu adabu muhadis, sekarang adabu tholibil hadis. Adab-adab menjadi seorang Ya, pencari murid lah ilmu. mudahnya gitu Ya. yang pelajari. Baik, untuk kesempatan sore hari ini kita juga berikan waktunya untuk para pemirsa yang ingin bertanya ya. Silahkan bisa melalui pesan WhatsApp dan SMS di nomor 0811 255 3000. Insya Allah akan kita bacakan pertanyaan pemirsa di segmen kedua nanti. Dan untuk segmen pertama ini kita dengarkan lebih dahulu penjelasan terkait dengan adabu tholibil hadis dari Ustadz Mas Duki. Silahkan Ustadz. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa MTA TV rahimakumullah, dan juga para pendengar Radio Persada FM, Radio MTA FM, dan radio-radio lain yang ikut menyiarkan siaran kami pada sore hari ini rahimakumullah. Di mana saya berada, alhamdulillah dengan limpahan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berjumpa lagi dalam acara Risalah Hadis pada sore hari ini. Pada sore hari ini kita akan membahas satu adabu tholibil hadis. Kalau yang lalu adabul muhaddis, adab-adab yang harus dipunyai oleh orang yang meriwayatkan hadis atau yang mengajarkan hadis. Atau adab-adab yang harus dipunyai oleh guru lah begitu. Kalau sekarang adab-adab yang harus dipunyai oleh orang yang mempelajari hadis, yang mencari hadis, atau adab-adab sebagai seorang murid, begitu. Di antara adab-adab yang harus dipunyai oleh seorang murid, itu ada beberapa hal. Yang pertama, muqaddimah. Al-muradu bi'adabi tholibil hadis. Yang dikendaki atau yang dimaksud dengan adabu tholibil hadis, mayam bagi apa yang seharusnya dipunyai ayat tasifu bihi tholibun, yaitu apa yang harus dipunyai oleh seorang murid. Minal adab al-aliyah, dari adab-adab yang tinggi, wal akhlakil karimah, dan akhlak-akhlak yang mulia. Allati tunasibu syarafal ilmi, yaitu adab-adab itu yang sesuai dengan kemuliaan ilmu. Alladzi yatlubuhu, ilmu yang sedang ia pelajari. Jadi harus
murid yang pelajari hadis harus mempunyai sifat-sifat berupa adab-adab yang tinggi dan akhlak yang mulia yang sesuai dengan syarafal ilmi alladzi yatlubuhu, dengan kemuliaan ilmu yang sedang ia pelajari. Karena yang ilmu yang dipelajari itu ada ilmu yang mulia, yaitu tentang sabda Nabi SAW. Bahwa yaitu yang dipelajari itu adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min hadhil adab, maka dari adab-adab ini yang harus dipunyai oleh murid ini, mayastariku fiha ma'al hadis. Ada adab-adab yang sama-sama harus dipunyai oleh al-muhaddis, oleh guru. Artinya guru juga harus punya adab ini, murid juga harus punya adab ini. Wa minha, dan diantaranya pula mayan faridu biha anhu, ada adab-adab yang tersendiri atau yang khusus yang harus dipunyai oleh murid. Di adab-adab itu yang dipunyai oleh murid itu ada dua hal. Yang pertama, sama-sama harus dipunyai oleh guru dan murid. Yang kedua, yang khusus dipunyai oleh murid. Sana yang kedua, al-adabul lati yastariku fiha ma'al muhaddis. Adapun adab-adab yang harus dipunyai oleh guru dan murid, yaitu alif taskhihun niyati, meluruskan niat. Niatnya harus lurus, ya, mencari ridho Allah. Wal ikhlasu lillahi ta'ala bi talabihi, ikhlas karena Allah Ta'ala dalam mencari ilmu itu dan dari hadis Nabi SAW. Kemudian atau yang kedua, al-khadaru, itu harus berhati-hati. Min antakunal ghayatu min talabihi atawassulah ila akhirati dunia. Harus berhati-hati dari tujuannya yang seharusnya itu lillahi ta'ala tadi. Jangan sampai berhati-hati supaya tujuannya dari mempelajari hadis itu untuk mendapatkan kepada tujuan-tujuan keduniaan. Nah itu harus dipunyai oleh murid maupun guru yang seperti itu. Faqad akhraja Abu Dawud wa Ibnu Majah, dan Abu Dawud dan Imam Ibnu Majah telah mengeluarkan atau telah meriwayatkan dalam kitabnya itu min hadisi Abi Hurairah, dari hadisnya Abu Hurairah. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW pernah bersabda, man ta'allama ilman, man barang siapa ta'allama ilman, yang dia itu mempelajari suatu ilmu, mimma yubtahu bihi wajhullahi ta'ala, yang seharusnya dia itu mempelajari ilmu itu hanya menginginkan keridhaan Allah Ta'ala, wajh Ta'ala, tapi la yata'allamuhu, tapi dia tidak mempelajarinya illa melainkan
yusiba bihi waradan minad dunya, melainkan supaya mendapatkan tujuan-tujuan keduniaan, lam yajid ngarfal jannati yaumal qiyamah, maka pada hari kiamat dia tidak mendapatkan bau harumnya surga. Itu karena tadi salah niatnya ya. Seharusnya itu mencari itu Allah, tapi dia melenceng, yaitu mencari keduniaan. Itu. Kemudian jim atau yang ketiga, al-amalu bima yasma'uhu minal ahadis. Dan dia harus mengamalkan, ya, berusaha mengamalkan bima yasma'uhu minal ahadis, dan apa yang dia mendengarnya atau dia pelajari dari hadis-hadis Rasulullah itu. Dan ini orang yang pelajari hadis Rasulullah, baik guru maupun murid, harus berusaha untuk mengamalkan yang dia pelajari berupa hadis Rasulullah SAW itu. Nah ini adab-adab harus dipunyai oleh guru maupun murid. Kemudian salisan yang ketiga, al-adabul lati yanfaridu biha anil muhaddis. 3 adab-adab yang yanfaridu biha anil muhaddis, yang dia murid itu harus mempunyai adab itu biar dengan adab-adab anil muhaddis. Tapi ini bukan untuk guru. Nah, kalau tadi itu untuk guru dan murid, gitu. Kalau ini khusus adab-adab yang dipunyai oleh murid. Alif atau yang pertama, an yas'alallaha ta'ala at-taufiqa wa tasdida wa taysira bal i'anata ala dhabbihil hadis wa fahmihi. Yang pertama, supaya dia mohon kepada Allah. Dia mohon pada Allah yang Maha Tinggi, mohon taufik, hidayah, pengarahan, dan kemudahan, dan pertolongan untuk menghafal hadis dan memahaminya. Nah, ini yang pertama. Dan ini harus dipunyai oleh murid. Kemudian bak atau yang kedua, ayan syarifa ilaihi bikuliyatihi. Yang kedua, supaya murid itu menghadapkan atau fokus bikuliyatihi, seluruhnya di dalam pelajarinya itu betul-betul fokus pelajarinya. Wa yufarrigha juhdahu fi tahsilihi. Dan supaya dia itu memaksimalkan juhdahu, yaitu upayanya fi tahsilihi, untuk mendapatkan ilmu atau hadis itu. Kemudian jim atau yang ketiga, an yabda'a bisama'i min arjahi suyukhi baladihi isnadan wa ilman badinan. Supaya dia mulai belajar itu, yaitu bisama, dengan mendengarkan min arjahi suyukhi baladihi, yaitu pada guru-guru
yang paling ahli di negerinya. Isnadan, baik mengenai isnad, wa ilman, ilmunya, wa dinan, dan agamanya. Ya, jadi ulama dulu itu dalam pelajari agama itu, pertama dia mempelajari agama dari syekh-syekh atau guru-guru yang ada di negerinya. Ya. Nah, kemudian kalau sudah selesai itu, dia meneruskan mempelajari ke negeri yang lain. Nah gitu. Nah dalam dia itu belajar, itu memilih ada guru-guru yang memang ahli. Bukan sekedar terkenal. Ya. Kadang ada orang itu terkenal tapi sebenarnya tidak ahli. Nah ini memulai dalam belajar itu bisa dengan mendapatkan hadis itu bin arjahi suyuhi baladihi, pada guru yang paling ahli di negerinya, baik ahli di bidang isnad maupun ilmu maupun agama. Jadi lama-lama dulu begitu. Kemudian setelah belajar pada guru yang di negerinya, kemudian setelah itu melanjutkan ke luar negeri begitu. Kemudian dal atau yang keempat, an yu'adzima syaikhahu, supaya murid ini mengagungkan, menghormati syaikhahu, yaitu gurunya. Nah itu. Di murid saya belum menghormati pada gurunya. Karena lewat guru itu murid mendapatkan ilmu. Faman yasma'u minhu wa yuwaqqirahu. Dan juga dia menghormati, memuliakan orang yang sama-sama belajar kepada guru ini. Nah gitu. Jadi dia juga saya muliakan gurunya dan juga dia itu baik pada teman-temannya. Saya menghormati pada teman-temannya juga. Fadzalika min ijlalil ilmi. Maka yang demikian itu termasuk mengagungkan ilmu, ya. Menghormati gurunya, baik pada teman-teman yang belajar pada guru itu, ya. Itu termasuk yaitu mengagungkan ilmu. Wa asbabil intifa, dan melakukan sebab-sebab untuk mendapatkan manfaat atau berkah. Nah gitu ya. Supaya dia dapat berkah dalam belajar ilmu, dia supaya mengagungkan gurunya, menghormati gurunya, dan juga baik atau menghormati pada teman-temannya. Wa ant yatakharro ridhohu, dan supaya dia itu ya, dengan demikian itu supaya mendapatkan ridhonya. Wasbiro alal jafaihi lau khasolat, dan dia supaya murid itu bersabar apabila ada istilahnya itu akhlaknya guru yang mungkin kurang baik gitu, ya. Seandainya terjadi, itu murid juga supaya dia menahan diri, jangan sampai ada misalkan kadang orang itu perbuatan yang kurang baik, kemudian murid itu menyiar-nyiarkan perbuatan buruknya, jangan sampai seperti itu. Dia murid yang baik
menghormati gurunya, juga berbuat baik pada teman-temannya. Nah itu ya. Dan itu kan menyebabkan datangnya berkah dari Allah. Kemudian hak atau yang kelima, ayur sida zumala'ahu wa ikhwanahu, dan supaya dia itu memberi petunjuk atau beritahu kepada zumala'ahu teman-temannya, wa ikhwanahu dan saudara-saudara yang sama-sama pelajari ilmu itu, fitolabi ila ma dhafira bihi min fawaidah, supaya yang mendapatkan faedah-faedahnya. Jadi mungkin suatu hari temannya ada yang mungkin karena uzur tidak masuk dalam sakit. Temannya ini tidak mendapatkan ilmu yang diberikan oleh guru pada waktu itu. Tapi yang murid yang baik, dia akan beritahu pada temannya yang waktu itu tidak datang karena ada uzur tadi. Nah, kemarin ya, ketika penjenengan tidak datang itu, guru menyampaikan ilmu demikian-demikian. Nah itu bantu temannya dalam apa? Mendapatkan ilmu. Nah itu. Kemudian layak tumuha anhum, ya. Tidak menyembunyikan ilmu itu dari teman-temannya. Bukan artinya itu biar saya yang dapat, teman saya itu tidak dapat ilmunya, nanti ada pertanyaan atau masalah, saya yang tahu, teman-teman saya tidak tahu, bukan begitu. Tapi kalau teman tidak tahu, diberitahu waktu itu. Begitu. Ya. Tidak boleh menyembunyikan ilmu itu. Fa'inna kitmatal fawaidi al-ilmiyati ngaltolabati lu'mun, karena menyembunyikan faedah-faedah keilmuan dari teman-temannya atau dari orang-orang yang pelajarinya itu lu'mun, suatu kehinaan, perbuatan yang jelek. Karena ilmu itu hanya sebarkan pada orang lain, bukan untuk apa? Disembunyikan. Ya qa'u fihi jahalatut talabati al wudhu'a. Dan yang demikian itu, kalau dia menyembunyikan ilmu itu merupakan kebodohan orang-orang yang mencari ilmu dan suatu kehinaan. Tolabah itu jamak dari tolibun ya. Gitu. Di anal ghayata, karena tujuan yang pokok itu min tolabil ilmi, dari mencari ilmu itu nasruhu adalah menyebarkannya. Jadi maka tujuan pokok dari ilmu itu menyebarkan pada orang lain. Dia belajar, ngerti, dan kemudian menyebarkan pada orang lain. Tidak boleh menyembunyikan ilmu. Nah itulah. Kemudian wawu ala yamna'uhul khaya wal kibru minasa'yi fisamai batahsili wa'hdil ilmi. Dan tidak boleh menghalanginya rasa malu atau kesombongan dari usaha mendengarkan hadis tadi atau mendapatkan ilmu, wa'hdil ilmi. Walau miman huwa dunahu, meskipun dari dia dapat ilmu dari orang yang di bawahnya. Di sini segi umurnya, wal manzilati atau kedudukannya. Tapi kalau
pada yang mungkin lebih muda, dudukannya mungkin di bawahnya ini, dia itu ngerti satu ilmu, maka tidak perlu kita ragu-ragu untuk mendapatkan ilmu, bertanya kepada yang bawahnya tadi. Yaitu di antara adab-adab murid yang insya Allah yang akan datang akan kita lanjutkan. Salah demikian. Semoga bermanfaat. Baik, terima kasih Ustadz untuk nasihatnya ya di kesempatan sore hari ini. Sudah disampaikan beberapa adab-adab ya, sebagai pencari ilmu atau murid Ustadz ya, utamanya pencari ilmu hadis. Di antaranya pemirsa, kita harus fokus belajar ya Ustadz ya, mendengarkan dari yang ahli, menghormati guru, memuliakan teman, dan menahan diri, dan banyak sekali tadi, hingga yang terakhir tidak sombong jika dapat ilmu dari yang lebih rendah, baik ilmu dan umurnya gitu ya Ustaz ya. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, untuk sesi pertama kita sudahi hingga menit ini, dan tentunya nanti masih kita lanjutkan dan akan membacakan pertanyaan dari para pemirsa yang sudah masuk melalui pesan WhatsApp dan SMS di nomor 0811 255 3000. Tetaplah bersama kami pemirsa, karena kita akan kembali selepas jeda pariwara berikut ini. Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kebersamaan kita sore hari ini dalam acara Risalah Hadis. Untuk Anda yang ingin bertanya, kami persilahkan ya, tetap di pesan WhatsApp dan SMS di nomor 0811 255 3000. Insya Allah akan dijawab oleh narasumber kita, yaitu Ustadz Mas Duki. Baik Ustadz, kita bacakan satu persatu pertanyaan yang sudah masuk ya. Yang pertama kita bacakan dari Bapak Teguh di Boyolali, Ustadz. Hadis riwayat Abu Daud tentang makmum masbuk yang mendapat ruku dianggap dapat ruku itu, Ustadz, di masyarakat sangat populer sehingga banyak dipakai sebagai dalil. Yang dapat ruku dianggap dapat ruku itu, dapat satu rakaat. Ya, ini pertanyaannya, mendapat ruku dianggap dapat ruku itu gitu. Nah, kalau itu jelas mendapat ruku ya. Tapi mungkin maksudnya yang sedang siapa mendapatkan ruku gitu ya bersama imam, itu berarti mendapatkan rakaat itu. Mungkin maksudnya penanya begitu ya. Bukan secara mendapatkan ruku berarti mendapat ruku, bukan itu ya. Sedang siapa mendapat ruku ya bersama imam berarti mendapat satu rakaat. Ada dalam buku ini versi Indonesia ya, buku Fikih Islam oleh H. Sulaiman Rasyid, halaman 114, dalam bab hukum masbuk. Di situ jelaskan, idza jaa ahadukumus shalah wa nahnu sujudun fasjudu wa la ta'uduha syai'an wa man adraka ruku'a faqad adraka rak'atan. Abu Daud. Artinya apabila seorang di antara kamu datang untuk sholat, sewaktu kami sujud, hendaklah kamu sujud, dan janganlah kamu hitung itu satu rakaat. Nah, kalau dapat sujud dan hitung rakaat. Dan barang setelah mendapati rukuk berserta imam, maka ia telah mendapat satu rakaat. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, itu terdapat dalam versi Indonesia dalam buku Fikih Islam oleh H. Sulaiman Rasyid, halaman 114, bab hukum masbuk. Tapi yang lafaz seperti ini dalam kitab Abu Dawud itu tidak ada, gitu. Tidak ada. Silahkan boleh cari dalam kitab Abu Dawud, tidak ada seperti itu, lafaz itu. Jadi lafaz man adraka ruku'ah faqad adraka rak'atan, dan riwayat Abu Dawud itu tidak ada. Nah, itu. Maka ngambil dasar dengan hadis ini itu tidak benar. Kan lafaz itu tidak ada dalam kitab Abu Dawud. Jadi kadang kita itu membaca dalam buku atau mungkin dalam HP, bukan hadis riwayat misalkan Abu Dawud, riwayat Bukhari, ya, riwayat Muslim, tapi belum tentu ada. Jadi cek gitu.
Jadi lafat man adraka ruku'ah faqad adraka rakaata. Surat Abu Dawud yang diambil dasar untuk barang siapa mendapati rukuk beserta imam berarti dia mendapat 1 rakaat. Lafaz itu dalam kitab Abu Dawud tidak ada. Maka mengambil dasar dengan hadis itu tidak benar. Kalau lafaz tersebut tidak ada dalam kitab Abu Dawud, gitu ya. Tidak ada dalam kitab, dan itu sudah saya cari. Tidak ada dalam kitab Abu Dawud. Alahnya lafaz seperti itu, ya, itu dipakai dasar. Nah ini, maka perlu kalau pelajari hadis untuk artinya itu mengetahui hadis itu ada betul atau tidak dalam kitabnya, itu harus lihat bukunya, lihat kitabnya, bukan sekedar keterangan, gitu ya. Maka seperti saudara di akad pagi ini selalu kami sebutkan surah hadis itu riwayat surah Bukhari juz sekian halaman sekian, Muslim juz sekian halaman sekian, seperti itu. Artinya apa? Itu sudah kami buka dalam kitab itu. Misalkan hadis balighu ani walau ayah wa hadisu an bani Israila wala kharaja. Man kadzaba alayya muta'ammidan fal yatabawa maq'adahu minan nar. Hadis riwayat Bukhari juz 4 halaman 145. Sampaikanlah dariku walaupun 1 ayat dariku Nabi ini. Dan ceritakanlah dari Bani Israel dan tidak mengapa. Tentu yang benar itu. Waman kadzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang berdusta, berbohong atas namaku, atas Nabi dengan sengaja, fal yatabawa maq'adahu minan nar, maka hendaklah siap-siap tempat duduknya di neraka. Dalam hadis Al-Bukhari juz 4 halaman 145. Maka kalau orang tidak dicek hadis itu, kan banyak yang dikatakan hadis Nabi itu ternyata bukan hadis Nabi. Nah, itulah perlunya kita mempelajari hadis Nabi. Kalau ada satu yang dinisbahkan pada Nabi, tidaklah kita cek dalam kitab-kitabnya itu. Maka di sini pun pernah saya sampaikan juga ya, kitab hadis sudah sampaikan 20 kitab hadis. Artinya itu. Bahkan Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Muwatta, Darimi yang terkenal 9 itu, dan lain-lain. Sudah pernah saya sampaikan di sini, saya kupas tentang bab-babnya seperti itu. Jadi tadi yang katakan man adraka ruku'ah faqad adraka rakaata. Barang siapa yang mendapati rukuk beserta imam, maka dia telah mendapatkan rakaat itu. Riwayat Abu Dawud, ya, itu lafaz itu tidak ada dalam kitab Abu Dawud. Nah, itu. Kalau kita ambil sebagai dasar, dan itu kita salah. Karena hadisnya itu tidak ada seperti itu. Nah, begitulah ya. Jadi walaupun terkenal itu. Tentunya tadi ya salah satunya kalau bahasa Indonesia tadi dalam buku Islam Sulaiman Rasyid tadi halaman 114. Nah, begitu ya. Baik, semoga bisa dipahami untuk para pemirsa. Pertanyaan berikutnya Ustaz, dari Ibu Tita di Sragen. Ustaz, arti dari Subhanallah Al-Malikul Qudus itu apa? Subhanallah, Maha Suci Allah, ya. Subhanallah, Maha Suci Allah. Al-Maliku, Raja yang sebenarnya. Al-Qudus, lagi Maha Suci. Kudus itu artinya Maha Suci. Al-Maliku, Raja. Subhanallah, Maha Suci Allah. Al-Malikul Qudus, Al-Maliku, Raja yang sebenarnya. Karena Allah itu Maha Kuasa. Gitu. Al-Qudus, lagi Maha Suci.
Itulah ya arti dari Subhanal Malikil Kudus, ya. Maksudnya Allah Raja lagi Maha Suci, gitu. Ya. Baik, berikutnya Ustadz dari Ibu Dian di Semarang. Ustadz, apakah di Al-Quran dan hadis ada dalilnya bahwa merokok itu haram? Dalam Al-Quran maupun hadis Nabi tidak ada yang membahas tentang rokok, gitu. Nah, zaman Nabi juga dari Arab belum ada rokok itu. Nah, zaman sekarang menurut ahli kesehatannya rokok itu ya, itu buruk bagi kesehatan, nah gitu. Tentu kalau itu buruk bagi kesehatan ya bisa menyebabkan yang macam-macam itulah gitu. Tentu kita sebagai orang Islam harus menjauhi, ya, menjauhi. Bahkan dicantumkan dan setiap bungkus rokok itu ya bahayanya merokok itu. Merokok bisa menyebabkan ini itu dan macam-macam itu. Maka kalau itu satu yang membahayakan, kita sebagai orang Islam harus menjauhi hal-hal yang membahayakan itu. Karena kita sakit itu harus diobatkan ya gitu ya. Kadang biayanya juga mahal. Kalau orang sakit itu ya, itu rasanya sakit apapun tidak enak. Gitu. Bahkan masuk angin aja tidak enak. Dan orang sakit diobatkan supaya sembuh. Nah, seperti zaman sekarang ini ya, rumah sakit banyak, dokter-dokter juga banyak, obat-obat juga banyak, tapi orang sakit juga banyak. Nah itulah. Tapi kalau ditanyakan tentang rokok dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi itu tidak ada yang membahas tentang rokok. Tapi kalau itu suatu yang membahayakan harus jauhi. Nah begitu. Jangan menjerumuskan dirimu dalam kebinasaan. Gitu. Bahkan pada setiap bungkus rokok itu nanti ada peringatan tentang bahayanya merokok. Bahkan ada beberapa tempat itu bebas rokok, ada tidak boleh orang merokok di situ. Nah seperti itu. Maka itulah kita diberi kenikmatan oleh Allah berupa kesehatan. Ya. Itu kenikmatan sangat besar sekali. Nikmat sehat, ya itu. Orang sehat itu mau aktivitas apa aja itu enteng. Tapi orang sakit akan berdiri aja susah, lantas jangan sakit. Maka seperti yang lalu, agama sangat bijaksana. Allah Maha Pemurah. Kalau orang itu sedang sakit, tidak bisa melakukan kebiasaan yang dia lakukan ya, ketika dia sehat. Nah, sedang sakit mau sedang musafir, gitu, mah dihitung bagaimana yang biasa dilakukan ketika dalam keadaan sehat, tidak sakit, dan dalam keadaan tidak pergian. Itu kemurahan Allah. Nah, kita diberi kenikmatan berupa sehat itu harus kita syukuri. Kalau kita sehat, kemana-mana mudah bisa menikmati ya, nikmat Allah ini. Tapi kalau orang itu sakit, walaupun punya uang banyak, mungkin untuk bernafas saja perlu pakai oksigen, nah, seperti itu. Tambah di rumah harus sedia tabung oksigen, kadang seperti itu. Kadang orang yang sakit kan berdiri saja susah. Nah itu ya. Itulah orang sakit. Maka kita jaga kesehatan kita. Jangan sampai gara-gara merokok itu dan kita jadi sakit.
Itu menurut ahli kesehatan itu bahayanya merokok sudah ditulis tiap-tiap bungkus rokok itu peringatan. Nah itulah. Jadi kita diberi kenikmatan sehat, alhamdulillah. Makan apa-apa pun juga enak. Kalau orang itu sedang sakit, makan ini tidak doyan, makan itu tidak doyan. Tapi kalau kita sehat, makan dengan lauk seadanya, itu nikmat sekali. Nah itulah. Maka ada dua kenikmatan yang biasanya orang itu lupa, ya, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Nah itulah yang biasa orang itu lupa tentang hal itu. Maka kita harus menjaga kesehatan kita. Kalau kita itu sakit, Nabi perintahkan supaya berobat, nah gitu. Karena semua penyakit ada obatnya, kecuali al-haram, itu Pak. Kalau orang itu tua, itu ada penyakit-penyakit yang menimpa pada orang yang tua. Walaupun tidak sama, misalkan penglihatan kabur, berkurang. Tapi tidak sama, ada yang ini orang tua, penglihatannya kabur, ada yang tidak, nah gitu. Ada yang pendengarannya berkurang, nah itu. Tapi ada yang orang tua yang pendengaran tajam, itu juga ada. Ada yang giginya lepas, tapi ada juga, ya, ada juga orang tua yang giginya masih bagus. Itu tidak sama tentang itu. Tapi orang tua ini, ya, ini ada penyakit-penyakit yang biasa menimpa pada orang yang sudah tua. Semua penyakit itu ada obatnya, ya, kecuali al-haram, tua. Kadang Nabi ingatkan supaya kita berlindung pada Allah, supaya kita dijauhkan dari ardhalil umur, yaitu pikun. Kalau orang itu pikun, ya, itu ya ingatannya kan sudah berubah. Nah itu. Kadang pergi jauh, bagi orang keluarganya sudah diajak untuk kembali ke rumah, tapi tidak mau kadang. Tapi kadang ada dengan orang lain yang dia itu dikandani nurut, nah seperti itu. Pakai baju bisa lupa, pakai celana caranya bagaimana bisa lupa. Nah itu pikun. Maka kita berlindung pada Allah dari ardhalil umur atau pikun. Ya. Jadi itulah. Jadi kalau tanyakan tentang larangan merokok gitu ya, dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi itu tidak ada. Nah, karena zaman dahulu, zaman Nabi di tanah Nabi itu belum ada rokok. Gitu. Tuh. Tapi kalau itu rokok itu membahayakan, sebagaimana kata ahli kesehatan yang sudah ditulis di tiap-tiap bungkus rokok itu peringatan gitu bagi yang kan rokok. Merokok bisa menyebabkan macam-macam penyakit itu. Lah kita sebagai orang Islam, orang yang beriman, wajib menghindari sesuatu yang membahayakan bagi tubuh kita. Rasa begitu ya, supaya kita mensyukuri nikmatan Allah, diantaranya berupa kesehatan. Saya rasa demikian. Semoga bermanfaat. Baik, Ustaz. Terima kasih untuk jawabannya ya. Semoga Sama-sama. bisa dipahami untuk para pemirsa. Dan ternyata Ustaz kita sudah berada di akhir perjumpaan. Terima kasih untuk bimbingannya hari ini. Sama-sama. Jumpa lagi di Selasa depan ya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti bersama acara Risalah Hadis untuk kesempatan hari ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk partisipasinya, serta mohon maaf belum bisa membacakan semua pertanyaan
dari para pemirsa. Akhirnya saya Wahid Arifuddin mewakili rekan kerja yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.